Sobat IMC, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Sehat dong ya, karena kalau nggak sehat, mungkin saat ini ketemu saya nih di rumah sakit. Ya, karena sekarang ini saya lagi ada di rumah sakit IMC Alam Sutera. Mau ngapain sih di sini? Pokoknya Sobat IMC harus banget simak yang namanya IMC Podcast Corner. Bareng saya ini Diandra dan tentunya nggak akan sendirian ya. Saya akan ditemani sama dokter-dokter ahli dari rumah sakit IMC yang tersebar di berbagai wilayah, ada 6, salah satunya adalah IMC Alam Sutera ini ya. Oke, nah pembahasan kita pun hari ini akan sangat menarik sekali. Tapi sebelumnya kita mau perkenalkan dulu nih ya, dokter narasumber kita hari ini, yaitu Dr. William Surya SPKJ, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Alam Sutera dan juga Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kita sapa dulu Dr. William. Halo dok. Halo Lini. Sehat dok ya? Sehat. Sehat jiwa, sehat raga. Ya, sehat jiwa, sehat mental ya. Sesuai dengan tema kita hari ini ya. Benar. Sehat jiwa, sehat mental. Ya. Nah, ini cukup menarik judulnya. Sehat jiwa, sehat mental tuh seolah-olah kita kayak punya dua kata. Okay. Jiwa dan mental itu seolah-olah punya arti yang berbeda. Bener gak sih dok? Sehat jiwa, sehat mental itu apa maksudnya dok? Ya sebenarnya sih jiwa sama mental itu sama ya. Jadi kalau istilahnya kalau di luar negeri kan mental health ya, sehat mental. Cuma kadang-kadang kalau di Indonesia jadi sehat jiwa. Tapi sebenarnya jiwa dan mental itu kalau dalam konteks kesehatan jiwa sama sebenarnya. Oke, gitu. Satu kesatuan gitu ya dok ya. Jiwanya sehat, mentalnya juga sehat. Betul. Gitu ya. Ya. Nah, kayaknya kalau kita ngomongin tentang sehat jiwa, sehat mental gitu ya dok ya. Iya. Akhir-akhir ini kita paling lumayan sering dengar kan ya di sosial media istilah-istilah yang berhubungan dengan kesehatan jiwa atau mental health gitu ya. Kayak misalnya, aduh aku introvert nih. Atau kita kadang-kadang suka self-diagnose gitu ya. Betul. Karena banyak banget influencer yang udah mengaku bahwa mereka bipolar gitu ya. Akhirnya ada banyak orang-orang juga yang mengaku, aduh saya bipolar nih. Betul. Gitu. Terus ada juga istilah yang paling banyak kita temukan juga nih di berbagai story gitu ya, atau di berbagai status. Butuh healing nih guys, gitu kan. Kita healing ke pantai gitu kita ya. Kita healing ke pantai dan masih banyak lagi berbagai macam istilah-istilah yang menjadi viral gitu di sosmed. Betul. Either itu dok, memang karena orang itu benar-benar mengalami hal itu, atau ikut-ikutan, atau memang udah aware sama yang namanya mental health. Dokter sendiri ngelihatnya seperti apa? Bagus banget nih ya Lini ya. Maksudnya kata sekarang ini jadi beda banget nih. Kalau dulu mental health itu kayak stigma gitu ya. Betul. Jadi kalau orang tuh ke psikiater malu gitu, takut gitu ya. Maksudnya kayak nanti jadi aib atau malu gitu. Memang sekarang pun masih ada, tapi jumlahnya lebih sedikit karena awareness-nya tadi udah lebih meningkat tuh. Ya bersyukurnya karena banyak tagline di Instagram, mungkin di TikTok gitu ya tentang mental health. Tapi dampak yang kurang baiknya juga seperti tadi yang Lini bilang tuh. Jadi banyak orang merasa bangga dan mungkin jadi self-diagnose ya. Benar. Jadi dok saya kayaknya kena bipolar deh. Dok saya ini depresi loh dok gitu. Padahal belum tentu itu bipolar atau depresi ya. Mereka cuma karena nangis baru putus pacar, nangis sehari 2 hari langsung bilangnya depresi gitu ya. Bipolar, skizofrenia. Nah, jadi malah bangga ya. Maksudnya jadi malah proud gitu. Sebenarnya ya jangan diaibkan, tapi jangan bangga juga lah. Maksudnya ya seimbang aja ya. Apalagi sampai self-diagnose. Terus misalkan lagi capek kerja, gue burn out nih misalkan. Tadi tuh healing. Mau ngapain lu misalkan? Gue lagi pingin ke mall. Bahkan ke mall aja bisa jadi healing tuh kan. Itu aku banget. Kurang healing tapi ke mall ya. Sebenarnya kata-kata itu ya gimana ya? Mungkin ya hak orang ya untuk menggunakan. Tapi kasian kalau orang-orang yang benar-benar butuh benar-benar healing, karena sebenarnya ini sedikit itu ya, maksudnya kita bahas sedikit dulu kayak healing itu kan sebenarnya kalau orang yang punya trauma di masa lalu yang mungkin sulit buat dia atasin sendiri ya, sehingga dia mungkin perlu bantuan profesional kayak psikiater atau psikolog untuk healing ya. Tapi healing jadi kayaknya gampangan banget, jadi murahan banget gitu ya. Kayak depresi atau burnout. Maksudnya, aduh gue capek kerja, stres ya. Setiap orang kerja pasti ada capek, ada stresnya. Tapi kan belum tentu
sesuai kriteria burnout gitu atau kriteria depresi yang benar-benar butuh penanganan. Jadi kalau terlalu sering digunakan jadi orang-orang yang beneran burnout, orang-orang yang beneran depresi yang butuh pertolongan tuh jadi nggak fair gitu ya. Nah, benar. Itulah kenapa nih Ya. Sobat IMC ya, kita adakan IMC Podcast Corner ini ya dok Keren. ya, Ya. supaya teman-teman juga Sobat IMC ini juga itu tadi, pertama nggak self-diagnose, Benar. nggak asal lagi sedih tiba-tiba mengklaim bahwa dirinya itu bipolar lah atau apalah gitu Benar, ya, tapi benar. ternyata memang itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut Betul. gitu ya dok ya. Betul Perlu banget. ada yang namanya konsultasi dulu. Nanti setelah konsultasi barulah dokter yang mendiagnosa, oh kamu ini, oh kamu Iya. ini, gitu ya dok ya. Benar, benar. Makanya buat yang pengen cari tahu informasi tentang masalah kesehatan harus simak terus IMC Podcast Corner. Benar. Karena kita akan selalu menghadirkan dokter-dokter ahli seperti ya dokter William ini ya. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Siap, Nah, Lin. jadi sebenarnya tuh ada nggak sih dok ciri-ciri gitu loh dok? Oke. Kalau orang yang punya jiwa yang sehat, mental yang sehat, Ya. ada cirinya nggak sih yang kasat mata gitu loh dok? Oke. Jadi kalau menurut WHO ya, World Health Organization, apa sih artinya sehat jiwa? Apa sih artinya sehat mental? Itu tuh ada 4 kriteria sebenarnya. Yang pertama itu dia harus menyadari tentang kemampuan dirinya. Jadi Menyadari seseorang kemampuan itu perlu tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke. Apa kekuatannya, apa strength and weakness-nya ya. Jadi dia perlu aware sama dirinya sendiri. Nah, yang kedua, orang tersebut mampu beradaptasi dan mampu mengatasi stres gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa, kadang-kadang kita nggak bisa mengatasi stres, tapi kita tahu kapasitas kita dan kita cari bantuan ya. Itu betul. orang yang sehat mental. Yang ketiga, kalau menurut kriterianya itu produktif. Oke. Jadi bisa produktif, bisa mungkin menghasilkan ya. Dan yang keempat, dia bisa berkontribusi untuk orang di sekitarnya. Jadi dia nggak self-centered, nggak egois untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bisa berkontribusi buat masyarakat, buat orang-orang di sekitarnya, buat mungkin kantornya, pekerjaan dia apa, buat orang-orang yang dia layani kayak Iya, gitu. iya. Itu kalau kriterianya tuh. Oke, kriterianya jiwa dan mental kita sehat itu seperti itu. Betul. Setuju banget sih dok, kalau kita memang pertama kali tadi dokter bilang adalah sadar ya kan. Benar. Karena gini, kalau kita sama aja kalau kita kayak sakit fisik, Benar. ya kan. Kalau kita nggak sadar bahwa itu penyakit, kita kan nggak tahu harus ngapain, Iya, gitu. betul. Sama juga kayak kita mungkin mengalami yang namanya jiwa yang tidak sehat. Yes. Harus sadar dulu, kayaknya something wrong nih. Betul banget. Tapi ya itu tadi, jangan sembarangan langsung membuat pernyataan bahwa Anda bla 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 gitu ya. Benar. Konsultasikan dulu ke dokter. Tapi mungkin Sobat IMC juga bertanya-tanya, terus kapan dong saya harus mendiskusikan atau mengkonsultasikan ini ke dokter di saat saya mulai merasa apa gitu loh dok? Betul, pertanyaannya bagus banget gini, karena kan semua perasaan itu sebenarnya normal. Iya, Semua betul. emosi itu normal. Apakah ketika kita nangis tadi karena putus pacar, karena kita di PHK, nangis sehari 2 hari berarti kita depresi dan butuh profesional? Belum tentu ya, karena perasaan sedih itu normal. Cemas, apakah ketika kita merasa cemas, grogi gitu ya, kita perlu langsung ke psikiater misalkan? Belum tentu juga, karena Iya. ada cemas yang normal. Betul. Kayak misalkan dulu zaman SMA, besoknya kita mau ujian, atau kuliah, besok kita mau ujian tesis gitu ya. Kita cemas ya, itu kan normal, cemas yang normal. Nah, kapan dong harus datang ke profesional? Ketika emosi-emosi tadi, perasaan-perasaan tadi, sangat sulit dikontrol sampai mengganggu aktivitas dan kehidupan kita. Misalnya, sampai kita sulit tidur berhari-hari, berminggu-minggu, atau sampai kita nggak bisa masuk ke kantor, nggak bisa kita masuk sekolah, nggak bisa kerja, Oke. karena kita terlalu cemas, karena kita terlalu sedih. Jadi di kantor kita kayak ya kerjaannya sedih terus, nangis, dan itu pasti dari fungsi pekerjaan. Belum kalau sampai mengganggu fungsi relasi kita dengan mungkin teman-teman, dengan keluarga, kita jadi cenderung maunya mengurung diri di kamar, diajak main, Lini kita nongkrong yuk. Biasanya Lini misalkan orangnya seneng nih, ayo sekarang kayak enggak deh gitu, males ngapa-ngapain, sampai mengganggu kehidupan sosial, mengganggu pekerjaan. Nah, kalau udah kayak gitu, perlu cari bantuan gitu ya. Oke, perlu cari bantuan tentunya sama ahlinya gitu ya. Benar, yes. Seperti yang tadi dokter bilang juga sih, kayaknya dulu-dulu nih dok, Iya. orang tuh agak-agak aib ya kalau Betul. harus berkonsultasi sama apalagi dokter nih SPKJ. Ya kan? Jadi kesannya Iya. kok maaf-maaf ya, misalnya kayak Iya.
orang kurang waras banget gitu ya dok Betul. ya, kalau dulu gitu ya. Tapi Benar. sekarang rasanya mungkin ini justru sudah sesuatu yang apa ya, menjadi salah satu agenda kita kalau memang kita ngerasa bahwa kita merasa tidak sehat mentalnya gitu ya dok ya. Benar banget, Oke Lin. dok, tadi kita sempat mention beberapa kayak bipolar, schizophrenia. Iya. Tapi sebenarnya tuh gangguan-gangguan kesehatan mental itu apa aja sih dok? Oke, jadi gangguan kesehatan mental tuh sebenarnya banyak banget. Nah, kalau diperingkatin, dirankingin gitu ya, itu tahun 2017 pernah kayak Departemen Kesehatan itu meranking nih, gangguan mental mana sih yang Nah. paling banyak gitu ya. Iya, iya. Nomor satunya apa kira-kira, Lin? Kalau Nomor nebak-nebak gitu ya. Gangguan mental ya. Nah, apa tuh? Depresi? Ah, betul. Bener ya? Yes, jadi paling Oke. banyak itu di Indonesia maupun di seluruh dunia tuh depresi ya. Oke. Itu jumlahnya 7%. Aha. Jadi kalau ada 100 orang di mall gitu ya, mungkin 7 orangnya ada yang depresi. Benar, atau di seluruh Oke. dunia ini 7%. Kalau di antara ruangan ini, di antara kameramen, di antara... Nah, ini kurang lebih belum ada 100 Belum ada ya? Jadi kita nggak bisa bilang. berarti depresinya ada setengah ada lah ya. Ah, bisa ya. Benar. Jadi dan depresi itu makin tua makin Iya. tinggi tingkat Oke. depresinya. Aha, Ya, aha. karena kalau misalkan udah berusia makin 50-60 tahun tuh bisa sampai 9%. Iya, mungkin masalahnya kan tambah tua tambah banyak Benar, juga ya tambah dok ya. banyak. Jadi udah nggak kerja gitu kan ya. Jadi memang depresi. Nomor 2-nya itu ansietas, kecemasan. Oke. Kecemasan juga banyak jenisnya ya. Ada yang kita sebut gangguan cemas menyeluruh yang kayaknya overthinking terus. Nggak tahu sih sebenarnya nggak ada bahaya, tapi kok cemas aja terus, nggak bisa tidur, palanya kayaknya pusing, sakit kepala, pokoknya berasa gelisah, padahal nggak ada apa-apa. Nah itu gangguan cemas menyeluruh. Atau mungkin yang lebih berat, kayak misalnya gangguan panik. Tiba-tiba kayak mendapatkan serangan panik yang sampai berdebar-debar, terus keringat dingin, berasa kayaknya, aduh kayaknya aku sakit jantung nih, tapi dicek normal semuanya gitu ya, tapi sampai ketakutan banget. Oke. Itu jadi banyak tuh gangguan cemas. Ya. PTSD. Nah, yang ketiga tadi yang saya bilang skizofrenia. Oke. Nah, Lin ini sekalian menjelaskan ya. Tadi kan kalau zaman dulu banyak orang aib gitu ya. Iya. Maksudnya malu ke psikiater karena takut dianggap kurang waras atau mungkin dianggapnya yang sekarang udah nggak boleh ya disebut kata gila gitu ya. Nah, Iya. sebenarnya nggak waras itu yang disebut skizofrenia. Itu salah satu Oke. gangguan jiwa yang berat di mana ciri-cirinya itu ada halusinasi. Halusinasi itu kayak kita bisa mendengar suara-suara yang Ya. hanya dia yang bisa dengar gitu ya. Atau waham, dia meyakini sesuatu yang sebenarnya nggak ada buktinya. Misalkan, Lin, gue yakin tuh orang ngomongin gue tuh orang pasti mau buat jahat sama gue, tapi nggak ada buktinya. Nah itu waham. Nah Oke. itu namanya skizofrenia gitu ya. Nah tapi kan nggak semua orang yang ke psikiater karena skizofrenia. Banyak Iya. tadi depresi, cemas, belum masalah tidur atau insomnia pun termasuk loh. Itu termasuk juga? Ada diagnosisnya, insomnia. Oke. Nggak ada masalah apa-apa tapi ya nggak bisa tidur aja. Kan kita bisa bantu. Belum nanti masalah tadi tuh depresi, cemas, gangguan makan, ada lagi tuh banyak gitu ya. Bipolar. Nah, terus ada lagi ini penyalahgunaan narkoba yang mau stop Oke. kan berobatnya ke psikiater. Misalkan Oke. saya banyak tuh ada pasien yang tadinya pakai narkoba ya, sabu lah, Inex lah gitu ya. Mau berhenti kan susah kalau langsung diputusin. Ya. Sugesnya, cravingnya tinggi, jadi ya kita bantu gitu. Oke. Kayak gitu tuh, Itu top 3 lah ya dok ya. Oh ya, Top 3 ya, ada depresi, cemas, skizofrenia. cemas dan juga Nah, itu top 3-nya. skizofrenia. Dan masih banyak yang lain. Iya, masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Wow. Oke, berarti tipsnya ya dok ya sekarang ya, tipsnya bagaimana supaya jiwa kita, mental Iya. kita itu tetap sehat gitu loh, tetap sadar gitu dok. Betul. Gimana nih tipsnya buat sobat IMC nih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau mau jelasin kan sebenarnya bisa panjang banget ya. Tapi kita harus, yang paling penting kita harus punya tuh self awareness ya. Kita Iya. harus tahu tentang diri kita. Betul. Tadi tahu kekuatan, tahu kekurangan kita, tahu kita sukanya apa, tahu kapasitas kita tuh apa. Karena tiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Nah, ketika kita merasa kita nih ada suatu masalah yang kita nggak bisa hadapi, carilah pertolongan. Mungkin kalau nggak ke profesional bisa minta dukungan teman-teman atau Iya. keluarga gitu. Dan gini loh Lin, kadang-kadang masalah kesehatan mental itu dipengaruhi genetik. Nah kalau udah faktornya genetik itu kan mau nggak mau perlu mungkin
bantuan profesional langsung ya. Memang bukan karena kurang bersyukur, bukan karena kurang berdoa, tapi memang secara genetik dia ada masalah dan itu perlu bantuan. Jadi pertama kita sadari dulu nih kita mampu atasi atau enggak. Kalau misalkan dia nggak mampu ya cari bantuan gitu ya. Lakukan apa yang disenangi gitu. Iya, dan self healingnya juga jangan asal-asalan. Self healingnya bisa juga konsultasi sama dokter William misalnya. Ya, kalau di Alam Sutra hari apa, Dok? Oh iya, kalau di Alam Sutra saya Rabu dan Kamis. Rabu dan jam Kamis. 4 sampai jam 8 malam. Oke, kalau di Pulau Mas? Setiap hari kecuali Kamis. Setiap hari kecuali Kamis. Tuh, itu tadi ya Sobat IMC ya. Bincang-bincang kita bersama Dr. William Suryo, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra dan juga Pulau Mas di IMC Podcast Corner, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, Dok ya, apa yang kita sampaikan buat Sobat IMC semua seputar masalah sehat jiwa juga sehat mental ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Rumah Sakit @rumahsakit.imc ya, Rumah Sakit IMC @rs.imc. Terus jangan lupa juga dong untuk subscribe YouTube channel Rumah Sakit IMC, RSIMC, dan tonton video seputar kesehatan lainnya. Tentunya hanya di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Kita pamit dulu ya, Dok. Baik. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih ya Lini ya. Terima kasih Oke. IMC dan Sobat IMC, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.